Ya korup apa gitu. Yang dikorupsi apa, yang dibuktikan apa. Katanya dianggap memanipulasi sistemnya. Ada beberapa titik yang memanipulasi pemilu, eksploitasi sumber daya alam. Ya apa? Daya alam apa lagi? Artinya itu tuduhan saja gitu. Ya sekarang kan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Muatan politis. Ya ditanyakan aja. Tanyakan aja, orang bisa memakai kendaraan apapun lah. Bisa pakai NGO, bisa pakai partai, bisa pakai ormas untuk menuduh, untuk membuat framing jahat, membuat tuduhan jahat seperti itu. Ya. Jokowi menjadi pemenang dari nominator Person in the Year in Organized Crime and Corruption. 3, 2, 1. Baru saja Organized Crime and Corruption Reporting Project merilis nama Jokowi menjadi salah satu nominator finalis pelaku kejahatan terorganisir dan korupsi dunia. Kemudian memang banyak orang mempertanyakan soal independensi, integritas, dan kredibilitas OCCRP itu. Apa sih sebenarnya OCCRP? OCCRP atau Organized Crime and Corruption Reporting Project merupakan sebuah organisasi jurnalisme investigasi terbesar di dunia yang bermarkas di Amsterdam. OCCRP sendiri mengklaim saat ini memiliki jaringan di 6 benua. OCCRP didirikan seorang reporter investigasi senior, Dre Sullivan, pada tahun 2006. Dan salah satu visi misi utama OCCRP adalah perang melawan kejahatan terorganisir dan korupsi global. Pada tahun 2017, OCCRP pernah mendapat penghargaan Pulitzer Journalism. Hal itu diterima lantaran mengerjakan proyek Panama Papers bersama konsorsium jurnalis investigasi internasional yang kemudian berhasil memproduksi 40 berita tentang korupsi melalui penggunaan entitas luar negeri. Anda masih ingat soal Panama Papers? Sebuah dokumen rahasia yang dibuat penyedia jasa perusahaan asal Panama. Beberapa tahun yang lalu, soal Panama Papers sempat menjadi perbincangan hangat di Indonesia. Karena banyak orang-orang kaya, baik dari kalangan pengusaha dan pejabat negeri ini, melarikan uangnya melalui Panama Papers tersebut. Memang banyak skandal, kejahatan terorganisir, dan korupsi yang kemudian berhasil dibongkar oleh OCCRP. Salah satu karena hasil investigasi OCCRP itu pula akhirnya terbongkar soal teman dekat Presiden Rusia Vladimir Putin yang kemudian menerima sejumlah besar uang melalui perusahaan luar negeri. Selain itu pula, OCCRP juga berhasil membongkar rahasia kepemilikan Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev terhadap sebagian besar industri pertambangan di negaranya yang menggunakan nama perusahaan asing. Dan masih banyak lagi hasil karya investigasi jurnalisme yang sudah dipublikasi. Dengan berbagai keberhasilan investigasi yang memang tergolong rumit karena melibatkan tokoh-tokoh besar politik dunia yang ada saat ini, apakah kita juga masih meragukan kerja jurnalisme OCCRP yang saat ini menempatkan nama Jokowi masuk nominator finalis Person in the Year in Organized Crime and Corruption? Memang pada tahun 2024 ini, OCCRP sudah menobatkan Bashar al-Assad menjadi Person in the Year atau tokoh tahun ini dalam kejahatan terorganisasi dan korupsi. Tapi tentu saja, selain nama Bashar al-Assad, juga ada nama tokoh-tokoh dunia lainnya yang masuk menjadi nominator. Ada Presiden Kenya William Ruto, mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, juga pengusaha India Gauna Adani. Kalau kita baca sekilas tokoh-tokoh pemerintahan
yang masuk dalam nominator itu ternyata mereka adalah pemimpin-pemimpin negara demokrasi. Tapi memang secara personal mereka melembagakan watak otoriter. Bahkan mereka juga memainkan sistem demokrasi untuk kepentingan otoritarianisme sebagai upaya menjaga stabilitas dan mobilitas politiknya. Maka wajar karena potret negara demokrasi yang otoriter jika kemudian untuk tahun 2024 Bashar al-Assad yang baru saja digulingkan oleh rakyatnya dari tampuk kekuasaan kemudian menjadi person in danger atau tokoh utama tahun ini. Tapi kita bisa bayangkan, seandainya tidak ada fenomena kudeta Bashar al-Assad, apakah mungkin mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang akan menjadi person in danger? Bisa jadi karena ada kesamaan karakter antara Jokowi dan Bashar al-Assad. Apa yang menjadi kesamaan itu? Ketika Bashar al-Assad naik takhta menjadi presiden mengganti mendiang ayahnya Hafez al-Assad yang saat itu menjabat presiden Suriah sejak tahun 1971 hingga tahun 2000, juga melalui proses perubahan aturan batas usia. Kala itu Bashar al-Assad masih berusia 34 tahun. Padahal konstitusi Suriah mengisyaratkan pejabat presiden Suriah minimal berusia 40 tahun. Kemudian Parlemen Suriah merubah aturan. Lantas Bashar al-Assad diangkat menjadi presiden. Kelihatannya soal terminologi perubahan aturan itulah yang sama antara Jokowi dan Bashar al-Assad. Tapi di Indonesia perubahan usia itu dirubah oleh Mahkamah Konstitusi karena ada regulasi dan paman yang ada di dalamnya. Tentu saja pengaruh Presiden Jokowi juga kala itu. Hingga naiklah Wapres Gibran Rakabuming. Tapi modusnya sama. Makanya wajar kalau kami berasumsi jika kalau tidak ada huru-hara politik negara Suriah yang berhasil menumbangkan Bashar al-Assad, bisa saja Jokowi menjadi pemenang dari nominator Person in the Year in Organized Crime and Corruption.